Rombongan Biksu Tong yang masih penasaran dengan siluman beruang, kini mereka sedang mencari celah siapa sebenarnya siluman beruang. Setelah siluman beruang pergi, kini giliran kedua murid Biksu Sinche ingin melarikan diri diam-diam. Melihat hal itu, Kokong menahan dan bertanya apa hubungan Biksu Sinche dengan siluman beruang hitam. Kedua murid Biksu Sinche menjelaskan, siluman beruang dulunya sangat kejam. Ia hidup di Gunung Haibang, dan jika lapar, apa saja disantap termasuk manusia. Setiap warga yang melihatnya pasti ketakutan. Sampai suatu hari, beruang hitam bertemu dengan seorang biksu. Di saat biksu sedang menasehati, tiba-tiba ada longsoran batu yang akan mencelakai siluman beruang. Tetapi biksu tua itu menolongnya meskipun harus mengorbankan dirinya. Siluman beruang terkaget, orang yang akan dia serang malah menolongnya. Rupanya siluman beruang tersentuh hatinya dan bersedia menjadi muridnya. Namun sayangnya usia biksu tua tak bertahan lama lagi dan ia menyarankan kepada siluman beruang agar berguru pada biksu lain yang tidak takut mati seperti dirinya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, ia mencoba menakuti warga dengan tujuan mencari orang yang dimaksud. Tetapi tetap saja ia tak menemukan. Semua warga maupun biksu yang ia teror merasa ketakutan dan lari. Namun pada suatu hari, ia kembali menemukan dua orang yang nampaknya pengecut. Tetapi tak ada salahnya ia mencoba menakutinya. Ia pun mengamati dua orang bersama Biksu Sinche yang sedang berkelana mencari benda pusaka. Awalnya ia berpikir Biksu Sinche akan lari. Saat mencoba menyerangnya, hanya anak buahnya yang lari. Sementara Biksu Sinche terdiam saja. Melihat hal itu, siluman beruang berpikir dialah biksu yang selama ini ia cari untuk dijadikan gurunya. Padahal sebenarnya Biksu Sinche lemas karena terkejut. Namun siluman beruang salah paham. Biksu Sinche melihat kepandaian siluman beruang, ia pun berniat memperalatnya. Ia berpura-pura memukul dan menerima sebagai muridnya. Diajaklah siluman beruang ke kuilnya. Kini ia memiliki murid yang jujur dan bisa diperintah apa saja. Biksu Sinche ilmunya tak seberapa, namun ia pandai bersandiwara. Dengan memberi sebuah kitab, siluman beruang sudah merasa sangat puas. Otak Sinche pun berputar. Pada suatu hari, ia bersandiwara lagi. Demi menyelamatkan umat manusia, Biksu Sinche menyuruh siluman beruang untuk menakuti warga. Kemudian Biksu Sinche datang berpura-pura menyelamatkan warga membantu menangkap siluman beruang. Dengan begitu warga mengira Biksu Sinche sangat sakti. Mereka memujanya bagai dewa. Siluman beruang mengira dirinya ikut menyadarkan warga. Begitulah ceritanya. Setelah mendengar kisah siluman beruang dengan Biksu Sinche, rombongan Kokong amat marah dan begitu kesal dengan murid Biksu Sinche yang senantiasa menjadi pengikutnya. Mereka sudah menduga bahwa Biksu Sinche bersifat licik. Guru Tong sangat menyayangkan atas sikap siluman beruang yang keras kepala dalam membela Biksu Sinche. Mereka pun berunding untuk menghadapi siluman beruang yang telah diracuni pikirannya oleh Biksu Sinche. Di dalam pavilion, Kokong dan adiknya membuat jebakan untuk menangkap siluman beruang jika ia datang. Mereka bertiga ribut cara menghadapi siluman beruang yang bersikap seperti seorang biksu. Tidak lama kemudian, siluman beruang datang meminta penjelasan. Sesaat masuk pavilion, siluman beruang melihat banyak jebakan, tetapi Patke mencoba berbohong. Kemudian Guru Tong menjelaskan yang sebenarnya, bahwa dikhawatirkan siluman beruang masuk dan mencuri jubah. Mendengar hal itu, siluman beruang bersikeras bahwa jubah itu memang milik Biksu Sinche. Kokong yang marah, rasanya ingin menghajar siluman beruang tetapi dilarang oleh Guru Tong. Siluman beruang menjelaskan bahwa dirinya tak ingin berkelahi. Ia hanya ingin mengadu tentang ketaatan agama. Kokong yang sudah memperhitungkan ketaatannya, akhirnya ia menerima tantangannya.
Sesampainya di luar, siluman beruang memulai tantangannya. Ujian pertama adalah penghormatan. Kali ini Wuching yang akan menerima tantangannya. Siluman beruang mengadu siapa yang lebih cepat sampai ke kuil dengan cara berlutut. Dialah pemenangnya. Adu kecepatan pun dimulai. Kokong dan Patke memberi semangat. Sementara Guru Tong khawatir akan keselamatan Wuching. Sesampainya di pasar, siluman beruang dan Wuching yang melewati kerumunan warga malah membuat kekacauan. Guru Tong tak menyetujui hal ini karena mereka telah mencelakai penduduk. Wuching memang terkenal akan daya tahannya, tetapi tetap saja tak bisa mengimbangi ilmu siluman beruang. Sesampainya di tepi jurang, Wuching malah terjatuh dan terguling. Sementara siluman beruang terkaget mengira Wuching lebih cepat, padahal Wuching tak sengaja terjatuh. Tak ingin buang waktu, siluman beruang melanjutkan tujuannya ke kuil. Pada akhirnya kali ini Wuching kalah cepat dengan siluman beruang. Patke yang tak terima, ia menantang adu ketaatan lagi. Dengan senang hati, siluman beruang mengajak rombongan biksu Tong ke goa untuk tantangan selanjutnya. Sesampainya di depan goa, siluman beruang bertanya pada Guru Tong tentang apa saja pantangan yang harus dijaga. Guru Tong menjawab, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mencuri, dan tidak minum arak. Mendengar hal itu, kini siluman beruang memberi tantangan pertama agar tidak membunuh. Setelah masuk ke dalam gua, Patke terkaget karena banyak nyamuk di dalamnya. Tentu Patke tak tahan dari gangguan nyamuk sebanyak itu. Ingin rasanya Patke membunuh nyamuk yang menempel di kulitnya. Tetapi ia berpikir jika membunuh nyamuk, maka ia akan kalah. Maka dari itu, terpaksa Patke menahannya. Setelah pertandingan selesai, wajah Patke penuh jerawat akibat gigitan nyamuk. Kali ini pertandingan seri dan baru tahap awal. Tetapi siluman beruang mengajak pertandingan lagi, yaitu memasukkan tangan ke dalam lubang. Awalnya Patke ketakutan jika di dalam lubang ada ularnya. Tetapi setelah melihat siluman beruang memasukkan tangannya ke dalam lubang, ia memberanikan diri. Patke terkaget, rupanya di dalamnya ada banyak semut yang menggigitnya. Ia tak tahan ingin menarik tangannya, tetapi Kokong mencoba menahannya. Setelah beberapa menit bertahan, pada akhirnya pertandingan seri lagi, tetapi tangan Patke bengkak akibat gigitan semut. Tak cukup puas di situ, siluman beruang mengajak pertandingan selanjutnya. Ia memberi madu dan meminta Patke mengoleskan madu ke tangannya. Siluman beruang mengajak rombongan biksu Tong ke dalam hutan. Di batang pohon terdapat rumah lebah. Melihat lebah yang begitu banyak, Patke amat ketakutan. Tanpa pikir panjang, siluman beruang mengoleskan madu dan segera memukul rumah lebah hingga ia dikerumuti semua lebah. Patke yang ketakutan melihat lebah, ia pun lari dan tak mau menerima tantangan itu. Kokong marah pada Patke karena tak sanggup mengalahkannya, tetapi tetap saja Patke tak berani. Guru Tong pun melerai perdebatan Kokong dan Patke. Terlihat Patke yang sudah cukup menderita. Setelah selesai melakukan pertandingan dengan Patke, Kokong menasehati siluman beruang untuk beristirahat dulu. Karena cukup lelah dan belum makan, siluman beruang pun izin pulang dan akan melanjutkan keesokan harinya. Kokong berpikir perlu cara khusus untuk dapat mengalahkan siluman beruang. Maka dari itu, Kokong mengajak semuanya berunding di paviliun. Sesampainya di paviliun, mereka belum juga menemukan cara untuk mengalahkan tantangan siluman beruang. Pada akhirnya Patke membujuk guru untuk menyerahkan jubahnya agar tidak dikejar lagi oleh siluman beruang. Tentu hal ini dibantah oleh Kokong dan Wuching. Di samping itu, Guru Tong amat bingung dan hanya bisa melantunkan sebuah doa. Saat Guru Tong membaca doa, Kokong muncul ide. Ia pun menelan Guru Tong. Ia berpikir jika Guru Tong ditelan, ia dapat dengan mudah mengucapkan doa. Kokong mencoba menyuruh Guru Tong untuk melantunkan doa dari dalam perutnya sambil ia menggerakkan mulutnya seolah Kokong yang sedang melantunkan doa.
Keesokan harinya, rombongan Kokong mengintip siluman beruang yang sedang menghafal lantunan doa sutra secara terbalik. Tetapi Guru Tong tak ingin bermain-main dengan doa sutra. Setelah mereka berunding, pada akhirnya tantangan pun dirubah. Siluman beruang membuat tantangan baru, yaitu menangkap arwah di neraka. Siapa yang menangkap arwah paling banyak ialah pemenangnya. Tantangan pun dimulai. Sampainya di neraka, Kokong dan siluman beruang mulai menangkap semua arwah di neraka. Setelah semua arwah tertangkap, mereka kembali ke dunia untuk menunjukkan jumlah hasil tangkapannya. Secara kebetulan, jumlah tangkapan mereka sama dan pertandingan pun seri. Tak lama kemudian, hakim neraka datang memarahi Kokong dan siluman beruang yang telah menangkap semua arwah di neraka. Maka dari itu, hakim neraka menyuruh untuk memulangkan semua arwah yang ditangkap. Rupanya siluman beruang belum mengakhiri pertandingan ini. Tidak ada yang menyadari bahwa hakim akhirat tak lain juga arwah. Maka dari itu, siluman beruang juga menangkap hakim akhirat. Pada akhirnya, kini siluman beruang lebih unggul dari Kokong, dan siluman beruang menyatakan dirinya menang. Melihat hal itu, Guru Tong mengakui kekalahannya. Karena tak ingin terjadi kekacauan lagi, akhirnya Guru Tong rela memberikan jubahnya. Apakah jubah milik Guru Tong benar-benar akan diserahkan ke siluman beruang? Saksikan di episode selanjutnya.